Halo semuanya, selamat datang di channel Tanpa Budget. Channel yang channel yang masih menganggur orangnya. Di 2025, kita masih bulan Januari, tanggal berapa nanti saya upload ini. Di 2025 ini saya akan memulai channel saya kembali dengan pembahasan proceduralism. Saya tahu pembahasan ini atau topik ini memang kurang menarik lah terutama di pertradian di Indonesia agak jarang juga sih. Kemarin saya lihat-lihat di YouTube juga yang membahas tentang proceduralism ataupun geometry nodes itu lumayan sedikit. Jadi mungkin saya akan bantu untuk mengenalkan apa itu proceduralism dan geometry nodes kepada kalian. Bagi kalian yang tidak tahu, proceduralism itu mudahnya sebuah metode ataupun cara pembuatan model. Bisa model, bisa simulasi, bisa animasi dengan menggunakan deret kode, ataupun dalam hal ini geometry nodes kita menggunakan sebuah nodes seperti pada shader editor ataupun compositing dan lain-lainnya. Awal mulanya setahu saya teknik ini dikenalkan di software bernama Rhino dan juga ada ons-nya yaitu Grasshopper gitu. Kemudian selain kedua software itu juga ada software yaitu Houdini. Software ini lumayan terkenal karena menduduki tingkat paling atas software yang paling susah dipelajari. Kemudian juga ada Maya dan apalagi ya satu lagi itu saya agak lupa. Dan yang terakhir yang paling baru itu adalah Blender gitu. Blender mengimplementasikan proceduralism ataupun geometry nodes lebih khususnya pada versi 2.9. Kalau tidak salah di penghujung 2023 gitu dikenalkannya. Nah, sebenarnya sebelum geometry nodes juga ada yang namanya sphere chalk, ada juga yang namanya animation nodes, dan ada juga yang namanya recursion gitu. Saya agak lupa atau recursion atau apa gitu. Pokoknya hampir sama dengan, jadi tiga nodes itu tiga nodes sebelum geometry nodes itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, dan ketiganya juga dibuat oleh user yang bukan dari Blender. Jadi agak susah untuk dipelajari karena itu bukan bawaan dari Blender itu sendiri, dan kerap kali memberikan error lah dan crash di Blender. Tapi di geometry nodes karena itu langsung implement ke Blendernya, itu agak jarang dan lebih stabil. Banyak juga berita terbaru dari Blender ya tentang 4.3 yang pada akhirnya Grease Pencil bisa masuk ke geometry nodes. Dan yang terakhir adalah Green Goo. Kalau kalian tahu, kalau kalian sering nonton animasinya yang Genshin Impact terakhir ya, itu mereka juga pada akhirnya join dengan Blender gitu untuk meningkatkan perkembangan Blender itu. Jadi Blender akan semakin menarik di perkembangannya lah. Oke, langsung saja saya perkenalkan pada kalian tentang geometry nodes. Jika kalian mendownload Blender 4.3 mungkin ya, jadi akan saya perlihatkan websitenya. Saya menggunakan Opera EGX, tapi bisa kalian gunakan search engine apapun gitu. Kalian bisa pergi ke blender.org. Kemudian kalian bisa langsung download saja gitu di sini. Nanti di sini kalian akan diarahkan untuk download versinya. Ada juga kalau kalian ingin menggunakan versi yang lain, bisa kalian klik ini dan nanti akan ada yang ini. Ataupun bisa kalian scroll ke bawah dan ya bisa cari versi-versi yang lain. Hanya saja saran saya bagi kalian yang menggunakan laptop ataupun PC yang kurang kuat,
saya sarankan kalian tidak menyentuh Blender 4.2 ke atas gitu. Karena di Blender di 4.2 itu ada yang namanya ray tracing di EV-nya, sehingga komputasinya dan renderingnya menjadi lebih berat dan lebih susah lah bagi kalian. Bagi saya juga, karena saya menggunakan laptop. Setelah kalian mendownload dan menginstal, kalian akan langsung dilihatkan tampilan seperti ini. Saya menggunakan Blender 4.1. Kalian boleh menggunakan Blender versi berapa saja, tapi saran saya jangan 3.3 ke bawah gitu, karena ada beberapa settingan yang tidak ada di Blender 4.1 lah tentunya. Di sini sebuah kanvas yang kosong, pasti secara otomatis akan diberikan ini, si cube ini gitu. Kalian bisa langsung pergi ke Geometry Nodes ini, dan disinilah harusnya ini, kalau kalian awal masuk akan seperti ini. Nanti kalian klik seperti ini, dan ini adalah tampilan awalnya. Nah, di sini juga ada yang namanya spreadsheet. Ini kalian akan ditampilkan informasi-informasi mengenai objek kalian yang diberikan modifier Geometry Nodes. Jadi si Geometry Nodes ini juga termasuk modifier ya. Jadi akan ada di sini. Kalian juga bisa menaktifkan si modifier ini juga, jadi lumayan fleksibel gitu. Nah, di sini kita bisa mengedit si objek ini menggunakan Geometry Nodes ini. Umumnya kan ketika kalian menggeser ataupun men-scale, rotasi dan lain-lainnya ya seperti ini saja gitu. Tapi dengan Geometry Nodes semuanya menggunakan nodes. Di sini kita bisa gunakan, ataupun ya karena kita memulai tahun baru ya, kalian tekan add, dan di sini ada semacam laci untuk kalian, dimana kalian bisa memilih nodes ataupun blok perintah yang bisa kalian gunakan. Dan kita akan coba cari ataupun geometry operation, ada nggak transform geometry. Kita akan coba menggeser si objek menggunakan transform geometry, karena ya memang menggunakan ini gitu. Translation itu artinya menggeser, ya memindahkan. Rotation yaitu merotasi. Scale yaitu ya mengubah ukuran. Ada juga beberapa nodes ataupun ya perintah-perintah yang bisa kalian gunakan, seperti set position. Ini adalah nodes yang sangat umum digunakan, karena dengan nodes ini kita mengedit bentuk dari si objeknya gitu. Di sini ada position, ada offset. Offset ini ataupun nodes ini akan menggeser objeknya, tapi dalam elemen per vertex gitu, bukan per objek gitu. Kalau transform geometry itu, nah ini dia akan langsung menggeser full objeknya. Kalau position, dia akan menggeser full vertexnya, bukan objeknya. Jadi misal seperti ini, saya akan coba gunakan normal dan juga separate XYZ sebagai masking ataupun seleksi vertex mana yang ingin saya geser gitu. Misal saya tidak ingin menggeser si vertex bagian ini, jadi bisa saya pilih yang ini ke sini, dan bisa saya coba langsung seperti ini. Sini ada selection, ada position, ada offset. Selection itu intinya adalah kita ingin memilih bagian mana ataupun vertex mana yang ingin kita offset ataupun pindahkan. Menggunakan normal, kita bisa menyuruh Blender ataupun objek agar memilih berdasarkan normalnya gitu. Normalnya ini kan saya pilih ke sumbu X ya, jadi vertex yang mengarah ke normal sumbu X itu yang akan dipilih, dan yang akan di offset adalah vertex yang tidak menuju ke arah sumbu X, positif, ini negatif.
Oh ya, kebalik. Jadi yang saya gerakkan adalah semua vertex yang tidak mengarah ke sumbu X negatif. Nah, seperti ini. Dengan offset ini kita juga bisa memberikan semacam noise texture. Karena kalian lihat kan si vertexnya hanya ada 8 ya di sini. Jadi kita bisa tambahkan saja subdivision surface untuk menambahkan loop cuts, ataupun kalian bisa menambahkan subdivide mesh. Nah, sebelum kita ke offset, kita masukkan noise ke offset. Ini akan saya menjadi noise, jadi color, dan ini akan saya tambahkan vector math, dan saya akan ubah menjadi subtract. Ini menjadi 0,5 seperti ini, agar si noise-nya diam di tempat itu. Bagi kalian yang belum tahu ya, noise itu kan bergeraknya ataupun si distribusi nilainya itu dari 0 sampai 1 ya, sehingga ketika dimasukkan ke dalam offset, si cube-nya juga akan bergeser dari 0 ke 1 gitu. Yang kita inginkan adalah agar dia bisa diam di tempat. Kita ingin membuat si nilai noise ini menjadi 0 sampai 1 menjadi minus 0,5 sampai 0,5. Kita bisa menambahkan semacam scale untuk memberikan efek ataupun menaikkan efek dari noise-nya, ataupun kita bisa mengotak-atik si scale ini agar lebih tidak terlalu brutal gitu. Nah, sebenarnya sekilas hampir sama dengan displacement modifier. Hanya saja dari sini kita bisa menambahkan lagi banyak modifier. Jadi anggaplah si geometry nodes ini adalah satu modifier yang bisa meng-cover modifier lainnya. Walaupun ada beberapa modifier yang belum bisa dilakukan dalam geometry nodes. Semisal adalah bevel. Bevel itu sangat dibutuhkan ya, tapi sampai sekarang belum ada nodes yang bisa mengcover bevel modifier. Adapun beberapa tutorial yang mencoba membuat bevel modifier, tapi itu juga tidak terlihat seperti bevel ya, tapi at least masih bagus lah. Nah, ini adalah salah satu contoh membuat ataupun menggunakan geometry nodes di Blender. Ya, simpelnya seperti ini. Kita coba membuat sesuatu lah untuk mengakhiri video. Ini bisa kalian hapus saja, jadi kalaupun tidak ada grup inputnya juga tidak masalah. Saya akan gunakan grid. Grid itu hampir sama dengan plane, tapi ya seperti ini gitu. Terlalu besar, 5 meter saja. Kemudian saya ingin mendistribusikan points di grid ini menggunakan distribute point on face. Nah, ini density ini ya seberapa banyak si poin yang ingin kalian ada kan di gridnya. Kemudian kita bisa klik dari random menjadi Poisson disk untuk memberikan ya jadi lebih beda lah. Dengan Poisson disk ini jadi ada jarak antara si poin dengan poin yang lainnya gitu. Jadi tidak berhimpitan satu sama lain. Density max-nya saya akan ubah menjadi 1000 seperti ini. Kemudian menggunakan poin, kita bisa menyuruh Blender untuk menempatkan objek pada poin-poin tersebut itu. Misal kita gunakan instance. Point. Nah, ini. Nah, menggunakan nodes ini, instance of point ini, kita ingin membuat objek, misal cube.
ditempatkan posisinya pada si poin-poin ini. Nah, bedanya ketika kalian masukkan si objek ini atau cube ini ke sini, secara otomatis si cube-nya akan berubah di instance. Seperti yang kalian tahu, jadi instance itu tidak langsung menjadi objek yang baru ya. Jadi sebuah objek yang hanya meminjam data-data dari objek yang asli gitu. Jadi betapapun kita mengubah bentuk si instance itu tidak akan mengubah bentuk asli dari objek aslinya gitu. Nah, sekarang saya ingin mengubah scale-nya menjadi kecil saja, seperti ini. Dan saya ingin memberikan sedikit animasi menggunakan set position ataupun translate instance lah. Translate instances menggunakan ini. Dan saya ingin si objeknya ini meloncat ataupun terbang ke atas ke bawah lah. Jadi menggunakan combine XYZ karena saya ingin membuat pergerakannya spesifik di sumbu Z. Kemudian kita akan gunakan noise. Setelah itu kita gunakan math node, matematika, dan kita gunakan multiply seperti ini. Tapi sebelum di multiply, di subtract dulu 0,5. Dan untuk scale-nya saya akan turunkan. Jadi biar terlihat seperti ombak gitu. Seperti ini. Kemudian dari 3D saya akan ubah menjadi 4D untuk memunculkan ini yang lain yang baru, yaitu W. Kita gunakan W ini sebagai semacam scene lah, agar ada variasi. Menggunakan scene time. Nodes ini akan mengambil informasi durasi ataupun ya berapa detik animasi kalian itu, dan diubah menjadi nilai sehingga bisa digunakan oleh nodes sebagai data untuk mengubah bentuk ataupun ya pokoknya si nilai ini diambil untuk digunakan lagi gitu. Jadi seperti ini. Kalian bisa menggunakan frame, hanya saja frame itu kan terlalu banyak ya. Jadi kan kalau ini 0, nilai di sini juga 0, kalau ini 1 di sini 1 gitu. Jadi kita akan gunakan second saja. Kalaupun kalian merasa ini terlalu cepat atau terlalu lambat, kita bisa gunakan ini di Shift D. Kemudian kita turunkan sampai misal seperti ini. Ini lebih santuy. Kemudian saya ingin semakin si objek ini ke atas, si objek ini juga ikut berputar gitu. Jadi kita bisa gunakan rotate instances. Nah ini. Kemudian kita bisa tambahkan combine XYZ lagi. Dan kita berikan position. Nodes ini akan mencari nilai ada di posisi berapa, ataupun ya kan setiap pasti ketika objek itu berpindah posisi, dia akan memiliki data di posisi berapa ataupun di koordinat berapa si objek tersebut gitu. Dan nilainya akan dihitung, akan diambil, diubah menjadi ya fungsinya banyak sih. Sebagai contoh ini kan kita gunakan sebagai untuk memutar objek seperti ini. Sekilas kurang terlihat, jadi bisa kita tambahkan multiply. Masih kurang nih, jadi kita ubah saja ininya. Saya akan gunakan position, kemudian vector math ini ke sini, kemudian saya tambahkan combine XYZ. Oh enggak, seperti ini. Ini kita duplicate dua ini, Shift D. Ini ke sini, ini kalian tempelkan semuanya ke sini.
ini ke sini dan kita tambahkan ini ke sini. Setelah itu kita tambahkan scene time lagi. Jadi lebih berarah gitu. Ini ke sini. Nah, seperti ini. Ini saya akan turunkan saja. Kemudian untuk mengakhiri video, kita juga akan memberikan sedikit warna, jadi tidak serta-merta objek ininya gitu. Untuk menambahkan material ataupun shader, kita harus menambahkan shader tersebut di sini. Tambahkan set material. Kemudian kita masukkan material saja yang ini. Kalau kalian menggunakan Blender 3.6 gitu atau berapa gitu ya. Jadi ada satu material yang secara otomatis Blender sudah siapkan gitu. Jadi kalian bisa klik saja. Dan sekarang kita bisa memberikan warnanya. Untuk warna saya akan gunakan seperti ini. Warna biru ataupun kita bisa gunakan informasi, ini bisa sih. Objek info nah ini harusnya bisa sih ya. Nah kita bisa berarti separate XYZ seperti ini. Nah menggunakan info node ini, jadi saya ingin mencari jika objeknya berada di posisi tertentu, saya ingin warnanya menggunakan color ramp. Saya ingin warnanya adalah warna biru, misal di bawahnya itu biru, ketika naik ke atas dia menjadi merah. Nah seperti ini. Karena kita menggunakan color ramp, kita juga bisa meng-crunch si warnanya itu, jadi menekan warnanya. Jadi bisa kita seperti ini, ataupun kita bisa menggunakan interpolation yang lain, misal seperti B-spline yang lebih halus. Jadi seperti ini. Kita juga bisa memberikan atau memerintahkan geometry nodes untuk membuat posisinya lebih tinggi gitu. Seperti ini. Dan di shading kita bisa lagi tambahkan warna yang berbeda. Misal di atas, yang paling atasnya itu kuning gitu, seperti ini, kuning cerah. Dan saya ingin ada sedikit transisi warna, jadi ya jangan langsung biru tua gitu. Ya ini terjadi karena si color ramp itu hanya bisa mengambil 0 sampai 1 saja nilainya, sedangkan ada objek yang posisinya di bawah 0, mungkin di sini sampai -2 mungkin di sini. Jadi kita bisa gunakan saja map range dan kita cari si nilai tertinggi dan terendahnya. Terendahnya berarti segini, misal tertingginya 1,5 mungkin. Seperti ini. Terus sekarang kita memiliki transisi yang lebih mulus gitu. Kemudian saya akan menggunakan emission. Dan kita bisa gunakan lagi ini. Kita gunakan color ramp lagi dan memerintahkan si emission ini untuk memberikan semacam intensitas cahaya. Menggunakan multiply juga. Seperti ini. Ini kita naikkan sedikit lah, biar terlihat. Dan si warna kuningnya akan saya turunkan sedikit. Kemudian kita tambahkan di render setting atau scene properties. Tambahkan ambient, nggak usah sih, karena kita akan menggunakan emission jadi tidak akan terlihat. Tambahkan bloom dan sudah saja sih ya. Belum
Satu ini juga sudah cukup sih. Kemudian kita tambahkan motion blur boleh lah, performance high quality, kemudian di color management kalian ubah dari looknya menjadi medium high contrast. Kalau saya sih biasanya ini sih medium high contrast sih, tapi ya terserah kembali kepada ya preferensi masing-masing. Nah, karena ini menggunakan geometry nodes, kita bisa mengatur semuanya menggunakan group input dan bisa kita ubah settingannya di sini gitu. Misal saya akan tambahkan group input ini di sini, ini di sini. Jadi kita bisa mengontrol semuanya di sini gitu. Dan kerap kali memberikan error dan crash dan itu agak jarang dan lebih stabil. Mungkin sekian saja video saya kali ini, diakhiri dengan Blender yang crash dan saya lupa untuk meng-save-nya. Ya, memang Geometry Nodes itu memang agak kurang stabil kalau kalian langsung scroll nilainya secara otomatis, apalagi ketika kalian sedang meng-play si animasinya. Jadi itu video pembukaan kita untuk tahun kali ini. Mungkin sekali lagi saya akan lebih fokus pada Geometry Nodes dan yang lain-lainnya. Di kedepannya juga saya akan coba menjelaskan tentang Simulation Nodes, Matrix, dan lain-lainnya. Jadi simak saja dan tunggu saja video dari saya. Saya harap video saya bisa bermanfaat ya bagi kalian, apalagi yang ingin belajar Geometry Nodes atau Blender secara umumnya. Saya akan coba meningkatkan kualitas dari video saya, walaupun kadang seperti tadi gitu crash. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.